Yang pertama tuh nabung 10 juta dulu, bro. Ya, nabung 10 juta dulu. Dua, lunasin hutang-hutang kecil kecuali KPR. Gue kasih pengecualian nih KPR. Kalau udah terlanjur kena jeratan, kecuali lu Alfian kerja sini lunas, enak kan? Iya. Nah, Ya, kecuali lu Alfian. mau lunas ini dilarang riba. Iya, kalau di sini dilarang riba soalnya. Jadi lu harus lunasin riba yang kecil. Contohnya apa? Kartu kredit, bro. Yes. Kartu kredit, utang-utang sama orang itu beresin. Ya, itu lu kayak tangan lu pegang bara gitu. Panas. Jangan ngutang buat mobil, KKB bahkan boleh dilunasin dulu. Ya. Tapi kalau KPR memang agak sulit kan, bro. Nggak semua orang punya income. Jadi kecuali KPR, lunasin semuanya dulu utang. Itu nomor 2. Nomor 3, jadi hutang itu di atas bahkan dana darurat, teman-teman. Ini jangan salah nih. Orang ada yang ngajarin dana darurat dulu baru utang. Salah itu. Iya, salah. Utang dulu kecuali KPR karena besar sekali. Yes. Mungkin mereka nggak bisa selesai. Karena gini, bro. Hutang kartu kredit atau hutang yang lain-lain itu ada 33% setahun. Ya. Jawabannya investasi itu sulit sekali 33% setahun. Pasti. Jadi lu Kamu pasti kalah. Ngalahin ribanya nggak bisa. Bener. Lu ngalahin riba aja nggak bisa. Iya. Kita nih disuruh balapan sama riba 33%. Ampun, bos. Gitu. Iya. Ampun. Daripada riba mending ke rimba ya. Iya, jangan ya. Riba. 2, berantas pokoknya ya. Yes. Karena selama lu masih pakai riba, lu budaknya orang yang riba ini tuh. Karena hutang, misalnya gue hutang sama bro kakak. Ya. Hutang gue itu adalah asetnya dia, makanya namanya obligasi kan. Yes. Hutang gue itu adalah asetnya orang lain, gitu. Jadi jangan jadi budak orang lain. Kalau gue berhutang sama bro kakak nih, bro kakak utang nih, udah gue jadi budak dia. Iya. Tapi Budak Dan, gitu. ada komen lucu dari Mami Dia Story. Ibu rumah tangga dana daruratnya suami, bro. Ya boleh. Kalau suami lu ada dana darurat, ya wes. Ya kan kita ngomong buat aja tadi. Bisa diandelin. Ya kalau bisa suami bisa diandelin. Nah, 3 ya, simpen 3-6 bulan. Tapi gue lebih setuju yang bro kakak. Kenapa? Karena waktu itu Ray Dalio, gue pernah beli kelasnya, bro. Gue pernah beli kelasnya Ray Dalio. Tapi bang, Nah, kan mereka bilang gak ada kelas. Ray Dalio punya kelas. Nah, bingung kan lu cari di mana? Gue beli kelasnya. Nah, di kelasnya Ray Dalio dia ngajarinnya gini, kalau dana darurat, dia bilangnya bukan cuma dana darurat sih. Kalau dia agak ekstrim. Jadi satu tuh dia bahkan mintanya tahunan. yes. Karena mungkin traumanya dia ya. Dia pernah bangkrut, dia bilangnya tahunan, tapi tahunan itu, bro, misalnya kayak 5 tahun ya menurut dia. Itu masih dikali. Kenapa? Karena ekspektasi ini digerus sama inflasi. Jadi dana darurat Ray Dalio itu dia berekspektasi untuk digerus sama inflasi. Jadi gue setuju kalau misalnya gue bilang 3 bulan tadi, harusnya sebenarnya bro kakak ya yang bilang lebih bagus. Jadi kan dia 20 juta tuh pendapatan, bro. Gue bilang 60. Itu harus ya 120 plus 10 yang tadi. Harusnya 130 juta dulu di rekening. benar. Ya. Sama nih karyawan gue juga dari dulu gue ajarin sama, bro. Gue kemarin anak-anak Clipper kan baru masuk. Gue bilang, ada yang udah nanya, investasi apa bang? Lu punya 100 juta gak di rekening lu? Enggak, ya udah diem lu aja. Ya, tangga nomor 3, dana darurat. Ya, tangga nomor 4, minimal 20%.